Ujian terakhir sang direktur, Pak Bima, adalah seorang legenda di perusahaan itu. Selama 30 tahun, ia membangun perusahaan dari nol hingga menjadi raksasa bisnis. Namun, usia yang mulai menua dan kesehatannya yang kian rapuh membuatnya sadar waktu untuk menyerahkan tongkat estafet sudah dekat. Suatu pagi, Pak Bima mengundang 3 kandidat terbaik di perusahaannya ke ruang rapat khusus. Mereka adalah Reza, kepala pemasaran yang dikenal ambisius, Dina, manajer keuangan yang teliti dan disiplin, dan Arman, kepala operasional yang dikenal karismatik. Tanpa penjelasan panjang, Pak Bima berkata, "Kalian bertiga adalah calon penerus saya. Namun hanya satu yang akan saya pilih. Untuk itu, saya ingin kalian menjalani satu ujian terakhir." Ia menyerahkan sebuah amplop kepada masing-masing kandidat. Di dalam amplop itu ada sebuah tugas. Kalian punya waktu 3 hari untuk menyelesaikannya. Hasilnya akan menentukan pilihan saya. Hari pertama, ketegangan dimulai. Reza membuka amplopnya dengan penuh antusias. Tugasnya adalah meningkatkan angka penjualan dalam 3 hari. Ia langsung memerintahkan timnya bekerja siang malam, menawarkan diskon besar-besaran untuk menarik pelanggan. Ambisinya membakar semangat seluruh tim, meskipun beberapa di antaranya mulai kelelahan. Dina menerima tugas untuk menemukan kebocoran anggaran dalam laporan keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Ia mengurung diri di ruang kerjanya, memeriksa setiap angka dengan teliti. Tak ada yang tahu, ia bahkan tidak tidur semalaman. Arman diberi tugas yang terlihat sederhana, mencari tahu penyebab penurunan produktivitas di pabrik. Namun, ketika ia mengunjungi lokasi, ia melihat para pekerja yang tampak lesu dan kurang bersemangat. Ia memutuskan untuk tinggal di sana, berbicara dengan mereka satu persatu, mencoba memahami masalah mereka. Hari ketiga, pengungkapan. Di hadapan Pak Bima, ketiga kandidat mempresentasikan hasil mereka. Reza dengan bangga menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 20%. "Saya melakukan apapun yang diperlukan untuk hasil terbaik," katanya percaya diri. Namun Pak Bima hanya mengangguk tanpa ekspresi. Dina mempresentasikan temuan kebocoran anggaran senilai miliaran rupiah. "Saya berhasil mengidentifikasi masalahnya, dan ini bisa menjadi dasar untuk efisiensi di masa depan," katanya sambil menyerahkan laporan tebal. Lagi-lagi, Pak Bima tidak menunjukkan reaksi yang berarti. Ketika giliran Arman tiba, ia hanya membawa sebuah foto bersama para pekerja pabrik. "Masalahnya bukan pada mesin atau sistem, Pak. Mereka merasa tidak dihargai. Gaji yang terlambat dan kurangnya perhatian membuat mereka kehilangan motivasi. Saya hanya memastikan mereka merasa didengar, dan sekarang mereka siap bekerja lebih baik," ujarnya. Pak Bima tersenyum untuk pertama kalinya. "Kalian semua luar biasa. Namun menjadi pemimpin bukan hanya soal angka atau ambisi. Pemimpin sejati adalah dia yang memahami bahwa manusia adalah aset terbesar perusahaan. Arman, saya percaya padamu." Reza dan Dina terkejut, sementara Arman hanya menunduk, terharu. Hari itu Pak Bima menyerahkan jabatan yang telah ia emban selama puluhan tahun kepada penggantinya, yang ia percaya akan membawa cahaya abadi ke masa depan yang lebih gemilang.